Kalau bercerita tentang Wentira, mungkin sebagian masyarakat Sulawesi Tengah itu tahu. Dan mungkin sebelum saya membahas, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah tugu dari Wentira tersebut. Nah, di atas sana itu ada air terjun, dan kemungkinan teman-teman yang ingin tahu selebihnya seperti apa, nanti kita akan bahas. Halo teman-teman, di awal video ini saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini adalah rangkaian perjalanan saya dari Jakarta pulang kampung, dan akhirnya saya tiba kemarin menggunakan kapal laut Labobar. Nah, selanjutnya ini adalah hari pertama Lebaran. Saya akan berkunjung ke satu kota atau satu kabupaten, namanya Kabupaten Parigi Motong. Dan jalur yang akan saya lewati ini adalah jalur Trans Sulawesi yang dikenal dengan kota Wentiranya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu atau enggak, nonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, jam 11:45 kita masuk ya. Ini jalur Trans Sulawesi, tepatnya jalur kebun kopi. Kalau orang-orang daerah sini menyebutnya ini jalur kebun kopi Trans Sulawesi. Nah, dari sini kita akan masuk ke melewati pegunungan. Oke teman-teman, setelah melewati desa Tawaili tadi, akhirnya saya masuk jalur utama Trans Sulawesi Palu Parigi, atau jalur yang menuju ke kota Poso ataupun ke kota Manado. Nah, jalur ini lumayan ekstrim ya, dikarenakan terlalu banyak belok kiri dan kanan, hanya sedikit jalur lurus yang kita lewati. Dan kenapa di video awal tadi saya menginformasikan kalau di sini ada satu kota, tapi kelihatannya di sini hanya pegunungan dan juga hutan-hutan yang sangat rimbun. Nah, konon di kota Palu ini mempunyai satu kota mistis, namanya kota Wentira. Nah, dari desa Tawaili tadi kurang lebih 1 jam perjalanan ya, 30 menit perjalanan, kita akan tiba di jembatan yang sering orang kampung di sini atau orang-orang daerah sini menyebutnya kota Wentira. Dikarenakan kenapa? Ya saya juga belum tahu ya, belum riset lebih dalam seperti apa. Cuman informasinya kalau kota Wentira ini adalah kota gaib, yang mana tempatnya itu terbuat dari kota emas. Ya, hampir semua masyarakat Kota Palu kalau paham mengenai daerah ini, mereka akan membunyikan klakson. Sepanjang perjalanan kalian lihat sendiri, banyak sekali belokan dan juga pepohonan yang rindang dan juga pegunungan. Dan alhamdulillah cuaca pada hari ini lumayan cerah, sehingga perjalanan saya menuju ke Kabupaten Parigi Motong itu tidak ganggu. Oke teman-teman, jam 12:00 kita berhenti dulu di Karumba ya? Karumba ini? Karumba. Nah, sebenarnya ini kan sudah masuk jalur kebun kopi Trans Sulawesi, akan tetapi sekarang lagi hujan. Jadi kita berteduh dulu di sini. Dari Palu tadi panas, terus tiba-tiba masuk di gunung itu hujan. Wah, itu suasana kayak gimana ya? Perjalanan kami lanjutkan kembali setelah sempat hujan lumayan keras di desa Karumba. Akhirnya cuaca kembali cerah. Nah, informasi buat kalian, kenapa tempat ini atau jalan ini disebut dengan kebun kopi. Padahal di sini kalau menurut saya, lihat kiri ke kanan itu sangat tidak ada pepohonan kopi yang berdiri. Mungkin pada zaman dahulu di sini banyak sekali tanaman-tanaman kopi, sehingga jalur Trans Sulawesi Palu Parigi ini disebut juga dengan nama lain kebun kopi.
Nah, setelah dari Karumba ini perjalanan saya kurang lebih 5 menit. Saya akan melewati salah satu jembatannya yang tadi saya bilang itu namanya jembatan Wentira. Teman-teman, tepat pukul 12:30 saya melewati jembatan Wentira ya. Jadi ini dulu jembatan tidak seperti ini. Jadi kalau pada tahun 90-an Wentira ini terkenal dengan jembatan peninggalan Belanda. Jadi pada waktu dulu jembatan ini berada di sini. Nah, ini adalah jembatan peninggalan Belanda, tapi sekarang sudah dipugar dan sudah diperbaharui menjadi jembatan beton seperti ini. Nah, kalau bercerita tentang Wentira, mungkin sebagian masyarakat Sulawesi Tengah itu tahu. Dan mungkin sebelum saya membahas, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah tugu dari Wentira tersebut. Nah, di atas sana itu ada air terjun, dan kemungkinan teman-teman yang ingin tahu selebihnya seperti apa, nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Di posisi jalur Trans Sulawesi ya, kilometer 30, dan kurang lebih 30 kilo lagi kita akan tiba di kota Parigi, Sulawesi Tengah. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin tadi kalian bertanya-tanya kenapa saya tidak mau membahas Wentira ini lagi di tempat jembatan tadi. Dikarenakan kenapa ya, saya sebagai orang warga lokal sini atau warga Palu itu mempercayai kalau bahwasannya kota Wentira itu ada yang berada di desa Kebun Kopi atau jalur Trans Kebun Kopi, jalur Parigi Motong. Nah, konon katanya kalau Wentira ini adalah salah satu kota gaib yang benar-benar besar seperti Atlantis, dan konon katanya kota Wentira ini terbuat dari emas. Makanya tadi kenapa jembatannya warna kuning, dan di situ ada tugu ya, tulisan Wentira dibuat juga dengan berwarna kuning. Jadi ya percaya atau tidak percaya, mungkin cerita masyarakat seperti itu. Oke teman-teman, kita mampir dulu ya, beli buah. Mas? Misi. Ya. Ini berapa Pak? Salah 20. Sekilo? Ya. Setengah kilo bisa? Ya? Setengah kilo bisa? Boleh. Oke, setengah kilo. Nah, ini saya berada di Tanjung Angin, Jalan Trans Sulawesi. Setengah kilo aja. Nah, kalau kalian di sini tadi melewati di kebun kopi, rest areanya, nanti ada pasar buah, dijamin buah-buahnya segar, ada apel, ada salak, jeruk, dan ini hasil tanaman yang ada di sekitaran. Nah teman-teman, kita lupakan cerita tentang kota Takasat Mata Wentira yang barusan kita lewati. Nah uniknya kalau kita melewati jalur Trans Sulawesi Kebun Kopi ini, banyak sekali orang-orang yang menjual makanan, buah-buah segar, sayuran segar, dan lain-lain. Dan lebih apa ya, kerennya lagi itu harganya sangat murah. Seperti tadi saya beli salak. Nah nanti setelah melewati jalur Wentira tadi, sepanjang jalan itu kalian akan melihat pemandangan seperti ini. Dan setelah melewati melewati rest area Kebun Kopi,
kita akan masuk ke satu desa lagi yang namanya Tanjung Angin. Nah, kenapa disebut Tanjung Angin? Karena di sini benar-benar anginnya sangat kencang dan juga kabutnya itu ya mirip-mirip seperti kota di atas awan. Kalau kita melihat melihatnya itu beruntung bisa melihat awan yang muncul setebal itu. Dan juga bukan hanya awan doang, informasinya juga kalau di malam hari kita bisa mendengar suara angin yang sangat jelas kalau berada di desa Tanjung Angin ini. Wah, mantap banget ya. Coba-coba deh saya akan menginap di Tanjung Angin ini kapan-kapan. Satu yang membuat kita takjub ya dengan perjalanan ini, sana seperti lukisan, itu adalah laut dan terlihat jelas, sangat keren, seperti lukisan yang digambarkan langsung oleh Tuhan. Keren banget. Oke teman-teman, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari kota Palu, melewati Wentira, melewati kebun kopi, rest area kebun kopi, melewati Tanjung Angin, akhirnya saya hampir tiba di desa Toboli, Kabupaten Parigi Motong. Nah, perjalanan ini kalau sudah melewati Tanjung Angin, jalurnya itu tidak ada lagi pendakian, akan tetapi sepenuhnya penurunan. Makanya biasanya kalau orang-orang yang sudah paham jalur ini, sebelum mereka turun ke desa Toboli itu, mereka pasti akan mengecek pengereman mereka agar supaya tidak bablas. Karena tidak sedikit ya orang-orang yang melewati jalur ini kecelakaan gitu. Jadi benar-benar jalur Trans Sulawesi, jalur kebun kopi ini ya banyak sekali dengan tikungan curam, banyak sekali dengan jurang yang sangat tinggi, sehingga untuk pengemudi baru seperti saya ini harus betul-betul ekstra hati-hati. Nah, akhirnya saya tiba juga di desa Toboli, Kabupaten Parigi Motong, yaitu desa pertama yang akan kita temui jika kita berangkat dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Di desa Toboli ini ada salah satu kuliner yang disebut dengan lalampa Toboli. Jadi kalau masyarakat kota Palu, masyarakat Manado, Poso dan sekitarnya, kalau mereka tiba di desa Toboli, pasti akan wajib berhenti di perempatan Toboli ini, dikarenakan ada kuliner enak yang namanya lalampa Toboli. Oke teman-teman, jam 1:30 saya tiba di Toboli ya, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau kalian setelah turun dari gunung sana melewati jalur Trans Sulawesi, Palu, Parigi dan kota-kota lainnya, jangan lupa mampir di sini. Nah, ini adalah salah satu kuliner yang sangat khas berada di Toboli, Kabupaten Parigi Motong, lalampa. Nah, mungkin video ini berakhir juga sampai di sini ya. Dan nanti kita jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Kemungkinan di kota Parigi ini saya akan mancing, karena ini adalah kampung halaman saya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jumpa lagi di channel YouTube saya yang berikutnya.